wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Kali ini giliran pasaran Jawa atau weton dari Selasa Legi ya. Bagaimanakah prediksi kalian untuk kalian keuangan, asmara, kehidupan, kesehatan, angka dan warna keberuntungan kalian di tahun 2022? Sudah saya shuffle biar kalian tidak menunggu lebih lama ya, jadi biar lebih simpel. Jadi saya akan melihat aura dulu bagaimanakah kehidupan Selasa Legi ya. Selasa Legi di tahun 2021 saya merasakan energi negatifnya juga tidak terlalu tinggi. Cuman dirimu masih, hidup kamu masih lebih banyak bersyukur lah ya. Masih banyak yang di bawah kalian, even kalian juga mengalami kesedihan, tapi masih bisa dikontrol, masih bisa ditangani, masih banyak kalian terselamatkan ya di tahun 21. Hal-hal yang maksudnya walaupun kalian menghadapi masalah itu banyak pertolongan gitu, karena energi positifnya juga bagus. Nah di tahun 22 bagaimana? Di tahun 22 saya merasakan aura, saya melihat aura kamu lebih baik lagi. Di sini saya merasakan lebih warnanya, warna dari aura tuh putih dan lebih kayak curly-curly, jadi kelip-kelip gitu ya, bukan curly-curly, sorry, curly-curly keriting dong ya. Jadi lebih ada bintang-bintangnya. Ini berarti dirimu bahagia. Di tahun 22 akan banyak hal yang bikin kamu bahagia, meski kamu masih menghadapi masalah dan ujian yang berdampingan di antara kalian. Tetapi energi negatif untuk Selasa Legi ada, tapi kalian bisa mengatasi. Energi negatifnya adalah masalah yang akan datang di hidup kalian di tahun 22. Dan itu berpuncak di akan ada tuh dari awal tahun kalian sudah menghadapinya, tapi aku merasakan ya nggak begitu sampai parah ya, semuanya masih, dirimu masih banyak kebaikan, banyak kemudahan, dan tidak yang sengsara-sengsara amat ya. Bagaimana kalau dengan tebaran kartu? Di sini ada Seven of Swords ya. Apapun di tahun 2022 kalian bisa mengatasi masalah kalian ya. Jadi Seven of Swords itu memang hal yang sangat melelahkan, capek ya, kalian merasa ada stres lah, pasti kita manusia tertekan. Cuman walaupun masalah itu tidak kalian selesaikan semua di tahun 22, tapi masih banyak, lebih banyak masalah yang kalian selesaikan daripada tidak. Ada Temperance ya. Temperance di sini keseimbangan, bagaimana kalian berpikir dan hati kalian itu bagus, balance. Jadi meski kalian stres, meski kalian tertekan, kamu masih tenang, kamu masih bisa cooling down, kamu bisa menghadapi dengan bijak ya. Nah ada The High Priestess. Ingat, kalian sudah dekat sama Tuhan, misalnya kalian sudah baik nih, memang akan banyak yang terbuka di tahun 22 karena mungkin ini adalah terkabulnya doa-doa kamu di tahun ini ya, tahun 21 yang mungkin belum terkabul. Di tahun 22 tuh banyak yang kebuka, terus meski yang uraian gulungan masalah kamu tuh masih banyak, cuman ini masih mulai terurai sedikit demi sedikit, dan kamu bisa melakukan hal atau kamu bisa mengatasi masalah-masalah yang di luar yang misalnya kayak tidak mungkin banget tetapi mungkin, dan itu bisa terjadi tahun 22. Dan ada Four of Wands. Four of Wands di sini adalah menandakan kebahagiaan, kesejahteraan. Semua hal yang kalian lakukan ternyata berujung ke happy ending, ibaratnya gitu. Banyak hal yang kalian raih di tahun 22 tuh kayak kalian tuh banyak hal yang kalian semuanya itu ternyata tiba-tiba kayak terselesaikan dengan baik, dengan mudah, dan itu bikin kamu bersyukur banget, bikin kamu bahagia banget. Makanya saya bilang ada bintang-bintang. Dan di sini ada Ace of Pentacles. Urusan keuangan keren ya. Urusan keuangan sekilas nih, belum keuangan yang ini ya, sudah saya shuffle. Kalau di sini memang ada tanda bahwa banyak hal, mungkin usaha kalian, karir kalian ada kenaikan, atau bisa jadi di tahun 22 kalian naik pangkat, atau kalian mempunyai prestasi ya, sesuatu yang bagus. Ada hal yang kamu capai dengan baik banget setelah semua yang terjadi. Di sini ada Mountain ya, ada Eight of Club, dan ada As of Heart. Ada kartu as muncul untuk Selasa Legi.
Kalian intinya kebijaksanaan kalian, semua yang sudah kalian kalian sudah kayak mulai memahami apa ini hidup tuh harus begini. Jadi kamu bisa mengatasi masalah-masalah kalian dengan mudah. Tahun 22 akan banyak kemudahan dan semuanya ringan ya. Saya rasakan ringan untuk Selasa Legi. Jadi kayaknya congrats banget ya. Bagaimana dengan keuangan kalian? Itu tadi dengan kehidupan kalian seluruh general, bahwa banyak kemudahan, banyak hal-hal yang luar biasa yang baik, yang kamu benar-benar di situ akan sangat bersyukur karena ternyata Tuhan sayang banget sama dirimu, memudahkan hidup kamu, mudah banget. Nah, bagaimana keuangan? Di sini ada Knight of Wands ya, harus bekerja keras, harus tetap bekerja keras. Di sini di tahun 22 waktunya kamu bekerja keras, waktunya kamu mencambuk diri kamu ya. Di sini ada The Stars, karena di tahun ini adalah tahun dimana jadi gini, aura itu terkadang di tahun ini gelap. Misalnya tahun 21 tidak begitu bersinar. Biasanya memang melakukan usaha-usaha itu kurang bisa mudah, jadi kayak banyak halangan gitu. Tetapi kalau energi positifnya bagus nih, kayak Selasa Legi ini 85% hampiran. Jadi lakukan semua yang kami yakini, tetapi jangan terlalu banyak juga, tapi satu, tapi fokus, maka bisa berhasil. Karena di sini ada The Stars, banyak hal yang kemajuan ya, dan ada sesuatu yang bisa kayak kamu raih di tahun 22 untuk usaha kamu. Jadi mungkin di 21 kamu mengalami kegagalan, tiba-tiba yang kamu lakukan di 21 itu bisa berjalan di tahun 22. Misalnya ada Ace of Cup, kartu as lagi ya, kartu as cawan yang menandakan banyak kepuasan batin dan semua hal yang telah kamu lakukan. Di sini ada The King of Swords, Seven of Wands. Sebentar saya lihat dulu. Nah, di sini ya, blame, accept. Oh ya. Jadi memang benar bahwa untuk urusan rezeki kamu sudah bisa melampaui. Di sini ada ship ya, ada kapal laut, dan di sini ada Ten of Cups dan ada Jack of Cups yang menandakan urusan rezeki kalian sudah mulai naik. Kalian bisa melalui, bisa mengatasi masalah-masalah kalian dengan baik, sehingga kalian mendapatkan kerja keras kalian itu membuahkan hasil. Air mata kalian yang kalian benar-benar berjuang, pedih di tahun 22 itu membuahkan hasil. Dan di sini ada taking a chance ya. Seperti yang saya bilang, ambil kesempatan yang ada di tahun 22 untuk semua hal yang berhubungan dengan mimpi kamu, dengan karir kamu. Di tahun 22, Senin Legi sangat bersinar ya, walaupun masih berkabut. Jadi aura itu yang bersinar bening, ini bersinar berkabut. Dirimu masih yang belum yang wow ya di tahun 22, tetapi lebih wow daripada 21. Di tahun 22 kayak dirimu membuka gerbang, memulai lagi yang sudah kamu buat di tahun 21 yang mungkin belum berhasil. Di tahun 22 kayak mulai menemukan, ibaratnya tanaman tuh sudah mulai kelihatan buahnya, walaupun belum bisa dimakan, tetapi ini nanti panennya banyak ini. Jadi sudah gembira, sudah ada gambaran, sudah ada hasilnya juga. Jadi kerja keras kamu mulai terlihat. Blame, kamu memang sudah di sini I accept responsibility for my well-being. Jadi memang kamu kayak benar-benar, karena dirimu banyak memperbaiki diri, introspeksi diri, so rezeki kamu juga mudah. Jadi seperti sering saya bilang, pada saat kamu baik, maka rezeki kamu juga baik. Jadi tetaplah kamu menjadi hamba Tuhan yang bersahaja, selalu berbuat baik, selalu rendah hati, dan selalu berjalan di jalan yang benar, maka semuanya akan baik-baik saja ya. Nggak usah khawatir, Tuhan pasti menolong orang yang baik. Tuhan sangat tahu itu. Jadi don't worry, dan selalu tetap menjadi hamba yang baik ya untuk Selasa Legi. Bagaimana Kak Asmara? Not showing time feelings, hide. Jadi di sini kamu tidak bisa dong berpura-pura terus. Di sini sepertinya kamu harus bisa menjadi diri sendiri intinya. Jadi kamu harus bisa membahagiakan diri kamu. Kamu nggak bisa berpura-pura bahagia juga. Kamu harus jujur pada dirimu. Maksudnya begini, orang yang kamu pikirkan itu tidak perlu dipikirkan. Kamu tahu banget bahwa orang ini menyakiti kamu, bisa jadi menghancurkan kamu, membuat dirimu sakit, membuat dirimu tidak seolah-olah menjadi orang yang
kayaknya nggak berharga banget, itu sakit banget memang. Mungkin kamu sangat sakit di situ ya, kamu merasa terhina atau bisa jadi merasa terkhianati. Tetapi ya, jadi semuanya tergantung pada pribadi kamu. Makanya di sini your commitment is being test ya. Kamu lagi diuji sama Tuhan tentang cinta. Kamu lagi diuji banget. When I learn to what love I am led. Jadi memang di sini juga ada death. Sudah waktunya dirimu mengakhiri semua yang tidak baik pada dirimu. Ya, di sini ada Page of Wands dan ada Two of Wands. Kamu harus sudah mulai memikirkan banyak hal yang lebih baik. Di depan, belum aku melakukan ini belum, aku belum sampai ke sini belum. Kalau aku stagnan di sini aja, aku yang rugi. Jadi jangan biarkan kejiwaan kamu, perasaan kamu, sedih kamu itu membuat dirimu berjalan di tempat ya. Sedangkan waktu tidak jalan di tempat, waktu berlangsung terus, umur kamu akan berkurang terus. Jangan sampai kamu dilindas oleh waktu. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Do something yang lakukan sesuatu yang terbaik untuk dirimu. Bahagiakan dirimu, maka kamu bisa membahagiakan keluarga kamu. Jangan kamu hanya jalan di tempat. Kamu harus moving forward. Jadi kamu harus maju ke depan, semangat. Orang yang tidak baik yang pernah menghina kamu itu, biarkanlah mereka seperti itu. Mereka menanam karma buruknya mereka. Jika mereka hidupnya nanti tidak enak karena mereka sendiri. Kamu dengan keluasan hati kamu, dengan kerelaan kamu, itu adalah sesuatu yang baik. Tanaman karma baik untuk dirimu. Jadi lakukan hal baik untuk mendapatkan kebaikan di masa depan kamu. Jadi maju, jalan-jalan di tempat, merubah mindset kamu, yakin bahwa saat ini kamu harus bergerak dan tidak jalan di tempat. Intinya kamu harus memikirkan masa depan kamu. Yang berpacaran, ada mirror. Yang berpacaran lagi memang, kalau mirror di sini berarti kan kalian harus banyak introspeksi. Apa sih yang salah gitu ya? Kamu sudah, kamu bingung di sini. What do you need to release? Jadi apa sih yang harus kamu lakukan untuk bikin dirimu tenang, bikin dirimu bisa menjadi orang yang bisa bersabar. Kamu benar-benar sini sangat tertekan ya dengan hubungan kamu. Saat dirimu merasa bingung, merasa stres, merasa khawatir, ada rasa takut. Ketakutan yang berlebih itu juga tidak baik. Apapun yang terjadi gini, kenapa di sini ada Page of Coin dan ada King of Cup dan ada I surrender. Nah, ada King of Cup. King of Cups di sini adalah raja yang memegang kecawan. Nah, di sini adalah bagaimana kamu bisa mengendalikan emosi kamu dengan baik, mengendalikan kamu agar tidak terlalu khawatir, kamu bisa lebih tenang. Ini bagaimana? Nah, di tahun 22 itu kamu harus bisa. Page of Cups. Walaupun terkadang masih kayak naik turun emosi kamu. Tetapi ingat, semua yang ada di depan kamu, hubungan kamu dengan pasangan kamu ini, dengan pacar kamu ini juga semua karena kehendak Tuhan. Jika ternyata di hubungan kalian ternyata tidak seperti yang kamu inginkan, ternyata si pacar kamu ternyata tiba-tiba kalian tidak bersama misalnya, itu juga kehendak Tuhan. Jadi bagaimana caranya agar kamu bisa kayak lebih wise dalam melihat hidup ya. Jadi biar kamu tidak terlalu khawatir, jangan terlalu khawatir, jangan terlalu buruk. Sometimes mungkin kamu khawatir boleh, tapi kalau sering-sering juga nggak akan baik sama dirimu loh. Khawatir itu akan memberikan energi yang merah sama hitam auranya itu. Akhirnya dirimu kayaknya nggak tenang. Nah seperti itu. Tapi kalau coba tenang aja, udahlah, kalau memang berjodoh ya pasti ketemu lagi nanti, atau nyambung lagi, atau hubungan ini langgeng. Kalau nanti di tengah jalan ternyata aku nggak langgeng sama pacarku, berarti memang Tuhan berkehendak lain dan ada yang terbaik untukku. Jadi lebih simple ya. Jadi hidup itu buat simple aja, buat mudah aja gitu. Jadi simple dan mudah itu tergantung dari diri kamu. Jadi kalau kalian sudah tergantung dari sini sih ya, dari bagaimana cara berpikir kita. Pastinya yang membuat kamu mudah, kamu bilang sudahlah pasang gitu, aura kamu lebih baik, dirimu lebih tenang dan lebih akhirnya kayak ngapa-ngapain nggak bingung gitu, nggak panik. Nah ini ada kepanikan nih dalam hubungan kamu, yang ada ketakutan luar biasa, takut kehilangan, takut begini begitu. Nggak usah takut kehilangan. Jangan terlalu takut kehilangan dengan seseorang, itu nggak akan baik dengan dirimu, karena itu bukan milik kita, itu miliknya Tuhan ya. Jadi lebih bisa kayak
bikin apa ya, kamu bisa bijaksana, bisa ngobrol dengan dirimu, bisa perbanyak mungkin mendekatkan diri sama Tuhan juga ya. Jadi jangan terlalu panik. Saya merasakan yang Selasa lagi ini, yang pacaran ini energi negatifnya sangat tinggi. Jadi kamu harus bisa mengendalikan emosi kamu biar kamu lebih tenang di tahun 22. Yang menikah ada case and ordering ya. Jadi kuncinya adalah di pernikahan kalian. Kalian menikah bertemu karena kehendak Tuhan ya. Lagi-lagi the universe has my back. Semua semesta yang menggerakkan, alam yang menggerakkan. Nggak ada kita tiba-tiba bilang saya ingin punya suami seperti ini, istri seperti ini ya Tuhan. Kita malah tidak tahu kadang menikah mau dengan siapa. Tiba-tiba lo kok bisa ya menikah sama orang sama sekali nggak bisa, kita nggak kenal gini. Banyak halnya menikah. It's time to release negativity. Waktunya untuk dirimu healing terapi untuk hidup kamu, biar dirimu lebih tenang. Di sini ada Nine of Swords. Ya, kalian benar-benar stres, tertekan, sedih. Padahal di tahun 22 harusnya kalian sudah mulai menuju fase baru, siklus baru untuk sesuatu yang lebih baik ya. Di sini ada The Sun, ya, The Sun adalah matahari. Ada di tahun 22 untuk hubungan kalian, jika kamu bisa tenang dan bisa kayak itu tadi, menerima pasangan kamu yaitu yang dikasih Tuhan sepaket terbaik seperti itu. Misalnya gini, suamiku ini misalnya ini si istri ya, yang Senin Selasa lagi kok suka begini ya, suka minum. Kemarin saya ada orang konsul curhat, gimana mau tenang mbak, suami saya itu suka minum gini. Saya bilang bahwa terkadang kita juga nggak tahu ya kenapa kita dikasih jodoh yang suka minuman keras, suka perempuan gitu ya, seperti itu. Kenapa Tuhan ngasih seperti itu? Saya bilang begini, ini ujian kamu, jadi memang itu sepakat terbaik dari Tuhan. Yang bagaimana sih kamu biar nggak sedih melihat seperti itu? Kalau misalnya si suami kamu nggak bisa berubah, ya sudah, kamu yang harus berubah dulu. Jangan ikut-ikutan stres, jangan ikut-ikutan menjadi nggak baik. Misalnya suami kita ke kiri, kamu harus menunjukkan dengan ketegasan kamu, dengan istiqomah kamu, dengan ketekunan kamu, bahwa kamu tetap tekun dengan ibadah, even mereka seperti itu. Jadi ini karena memang banyak orang yang konsul ke saya sudah berpuluh tahun ya, jadi saya menganalisa pada saat kita bisa cuek, kita tidak mempermasalahkan suamiku brengsek nih, ya memang Tuhan ngasih suami brengsek. Mungkin kalau nggak dikasih suami brengsek, kita nggak menjadi istri yang baik. Akhirnya kita tahu dong, kita sering berdoa, dekat sama Tuhan. Itu ternyata korelasinya, Tuhan tuh ngasih sesuatu ternyata lama-kelamaan dengan kita tulus. Dia begitu ya sudah, diingatkan nggak? Kalau kita mengingatkan akhirnya bertengkar. Energi negativitas semakin tinggi, kenapa? Ngapain? Nggak usah bertengkar. Kencangkanlah doa kalian. Mintalah sama Tuhan. Nah nanti Tuhan yang merubah dia. Dia mau gini-gini, tetap kamu ladeni sebagai pasangan yang punya kewajiban. Misalnya istri, dibikinin minum, dihargai tetap walaupun dia pemabuk berat. Seperti istri Fir'aun ya, dengan Fir'aun luar biasa kafir ya. Waktu itu dia benar-benar orang yang ibarat orang sekarang orang brengsek, super brengsek. Tetapi bagaimana istrinya Aisyah ya, memperlakukan Fir'aun dengan baik. So Aisyah tetap di surganya Tuhan. Walaupun Fir'aun nggak bisa berubah, tetapi ternyata Tuhan ngasih sesuatu yang hebat. Sama Tuhan dikasih amanah yang hebat, yaitu merawat Nabi Musa. Lah seperti itu. Jadi jangan sampai kita bertengkar dengan pembenaran kita yang belum bisa diterima oleh pasangan kita. Bagaimana kita bisa cuek? Terkadang kita harus masa bodoh. Ini kita punya suami kok brengsek misalnya, dan dirimu nggak siap untuk bercerai ya, sudah brengsek terus, oh kamu yakin ini ujianku, ya sudah aku hadapi, ya sudah, dia pasti bisa berubah. Kalau kamu yakin begitu, maka nggak usah khawatir, lakukan terus hal yang baik, tunjukkan pada dia bahwa kamu lebih istiqomah, kamu nggak mempedulikan, nggak mempermasakan dia begini-begini. Coba, itu akan malah lebih bikin orang itu cepat berubah daripada kamu harus kok minum-minum terus, kok begini bertengkar. Nggak akan jadi kalau diceramahin terus orang seperti itu. Jadi kadang kita masa bodoh, udahlah minum yang minum biar
ini sudah sepakat yang terbaik, ujian yang dikasih Tuhan sama kita. Yang kita harus bagaimana bersikap. Kalau kita marah-marah, sedih, malah kita yang sakit. Ini itu, jadi kadang harus kita, ya sudah, dia minum di depan kita, udah kita sholat di depan dia, kita ibadah di depan dia, seperti itu. Jadi harus pinter-pinter ya. Jadi jangan dibikin stres, suamiku begini, suamiku begini, istriku begini. Kita harus kadang ngomong ya, ada pasangan memang kita harus ngomong. Kita memang nggak bisa frontal juga, karena ini juga semua kehendak Tuhan. Jadi lebih bersabar, lebih diterima pasangannya, didoakan, banyak didoakan. Maka di tahun 22 kehidupan kalian untuk berumah tangga akan lebih baik. Saya merasakan memang berat, tetapi kalau insya Allah jika dirimu kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan dan mau mencoba, ini sudah beberapa orang bisa berhasil ya dengan gaya cuek dan tetap seperti yang saya bilang tadi, semuanya diladeni, semuanya dilakukan dan dia tetap berdoa, maka bisa berubah. Kalau memang tidak bisa berubah, biasanya diganti oleh pasangan yang lebih baik, biasanya ada. Jadi itu sudah urusan Tuhan. Tetapi kita manusia hanya bisa kayak kita harus berjuang, menghadapi masalah itu dengan bijaksana, dan semuanya harus dengan bersahaja, biar Tuhan juga memberikan hal-hal yang baik untuk kita dan anak-anak kita. Jadi kadang kita memang diuji dari pasangan kita, dari anak kita. Nah kalau kita sadar itu, insya Allah kita akan bisa lebih legowo untuk menerima ujian dalam hidup kita ya. Bagaimanakah yang sudah ya. Kesehatan untuk Selasa Legi. Kesehatan Selasa Legi memang di sini saya melihat energi negatifnya agak nggak baik. Asam lambungnya, hati-hati dadanya, hati-hati punggungnya, di sini sesaknya ya, jangan sampai pusing kalian migrain, tekanan redahnya terlalu tinggi. Jadi jangan terlalu berpikir terlalu tinggi. Jangan stresor kalian sangat berat, maka perbanyak air putih ya. Dan jangan sampai lupa makan. Jangan makan banyak yang kecut-kecut kalau asam lambung kalian naik ya. Kurangi kopi. Angka keberuntungan 3 dan 7. Warna keberuntungan merah muda, hitam, hijau, dan kuning gading. Mohon maaf jika saya ada salah kata. Semoga ini bisa menghibur kalian. Salam rahayu, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.